Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Stefi Deliana. Di video kali ini aku akan menjelasin materi tentang teori pendekatan struktural dalam karya sastra. Yuk simak pembahasannya pada video berikut. Teori pendekatan struktural dalam karya sastra. Setiap karya sastra, termasuk puisi, adalah struktur. Struktur tersebut memiliki sistem unsur. Semua unsur yang ada di dalam puisi saling memiliki hubungan timbal balik. Semua unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena saling berkaitan satu sama lain. Jika satu unsur hilang, maka tidak akan tercipta karya sastra, yaitu puisi. Dalam pengertian, struktur ini terlihat adanya rangkaian kesatuan yang meliputi 3 ide dasar, yaitu ide kesatuan, transformasi, dan pengaturan diri. Pendekatan struktural merupakan pendekatan yang terpenting sebab pendekatan apapun yang dilakukan pada dasarnya bertumpu atas karya sastra itu sendiri. Selanjutnya, apa sih unsur intrinsik itu? Dan apa saja yang terkandung dalam unsur intrinsik karya sastra? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak penjelasan berikut. Unsur intrinsik adalah unsur yang membentuk dan mempengaruhi struktur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Struktur intrinsik dalam karya sastra antara lain yaitu alur, tema, latar, gaya bahasa, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan serta amanat. Yang pertama yaitu alur. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan cerita utuh dan padu. Terdapat 3 jenis alur yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campur. Yang kedua yaitu tema. Inti masalah atau pokok pikiran dari sebuah karya sastra disebut dengan tema. Unsur tema ada 2 jenis yaitu tema mayor dan tema minor. Yang ketiga yaitu latar. Latar dalam karya sastra adalah keadaan atau kondisi yang mempengaruhi tokoh. Latar biasanya diketahui dengan latar tempat dan latar waktu. Yang keempat yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa atau gaya penulisan dalam karya sastra dapat disebut sebagai ciri khas dari seorang penulis. Penulisan karya bahasa dibedakan melalui penggunaan majas, diksi, serta pemilihan kalimat. Yang kelima yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter-karakter yang diciptakan oleh penulis dalam karya sastra. Unsur tokoh terbagi menjadi 4 macam, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis, dan tokoh figuran. Yang keenam, sudut pandang. Dalam sebuah karya sastra, sudut pandang merupakan posisi atau kedudukan seseorang dalam menceritakan sebuah kisah. Yang terakhir yaitu amanat. Setiap cerita tentu mempunyai pesan moral, baik dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Hal inilah yang dinamakan amanat dalam karya sastra. Seringkali amanat disebut juga sebagai makna dari sebuah cerita. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.